Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berwasilah dan berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Sahih Bukhari, yakni kepada Imam Bukhari. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Summa ila hadratil imami Abi Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah bin Basdibah Al-Bukhari Al-Jufi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai halaman 29. Babu fadli man alima wa alaman. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab fadli keutamaan. Babun bab fadli keutamaan man orang alima berilmu wa allama dan mengajarkan ilmu. Bab orang alim dan mengajar. Haddasana telah menceritakan kepada kami
Siapa Muhammad bin Alai, Muhammad bin Ala. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Hammad bin Usamah. Hammad bin Usamah, yaitu Hammad bin Usamah. An Buraid bin Abdullah, dari Buraid bin Abdullah. An Abi Burdata, dari Abi Burdah. An Abi Musa, dari Abi Musa. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, masalu perumpamaan, ma apa, ba'asani yang aku diutus, Allahu oleh Allah, bihi dengan itu, minal huda dari petunjuk, wal ilmi dan ilmu, kama salil ghaisi seperti al ghaisi hujan, al kasiri lebat, asoba mengguyur atau mengenai, ardon tanah, fakana dan ada tanah, fakana dan ada, minha di antara tanah, naqiyatun jenis, qabilatil ma'a qabilati yang dapat menyerap, al-ma'a air, fa'ambatatil kala'a, fa'ambatat sehingga dapat menumbuhkan, al-kala'a tumbuh-tumbuhan, wal usba dan rerumputan, al-kasiro yang banyak, fakanat ada kalanya, minha di antara tanah, ajadibu yang keras, amsakatil ma'a yang dapat menahan al ma'a air,
Fanafa'a dapat memberi manfaat, atau fanafa'allahu memberi manfaat. Siapa? Allahu Allah. Biha dengan air, annasa pada manusia, wasyaribu dapat diminum, wasaqau memberi minum ternak, wazarou dan pertanian, wasobat dan dapat mengenai, minha tanah, to'ifatan jenis, ukhra yang lain, innama hiya bahwa hiya dia, qi'anun berbentuk lembah, la tumsiku yang tidak dapat menahan, ma'an air, wala dan tidak dapat tumbitu menumbuhkan, kalaan tanaman, fadzalika demikian juga masaluman perumpamaan orang fakuhi yang paham. Itu jangan kasih dua harokat, fakuha atau fakuhi. Man orang fakuhi yang paham, fi dinillahi tentang agama Allah, wa nafa'ahu dan dapat menggunakan ma apa ba'asani yang diutus Allahu oleh Allah bihi dengan pemahaman fa'alima maka dia mempelajari wa'allama dan mengajarkannya wa masaluman dan perumpamaan orang lam yarfa yang tidak dapat mengangkat
bidzalika dengan itu, roksan kepala, walam yakbal dan tidak dapat menerima, hudallahi petunjuk Allah, alladzi yang ursiltu aku diutus, bihi dengannya, qala berkata siapa Abu Abdillah, Abu Abdillah, qala berkata siapa Ishaqu Ishaq, wa kana dan ada, minha jenis tanah itu, ta'ifatun jenis lembah, qayyalatil ma'a, qayyalat yang dapat menampung, al ma'a air, qaun menampung, ya'luhu penuh, al-ma'u air, wasof-sofu dan ada padang Sahara, sof-sof Sahara, al-mustawi yang datar, minal ardi di antara bumi. Oke, saya jelaskan hadis ini dulu. Jadi keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, orang itu kan punya kemampuan masing-masing. Nabi mengisyaratkan seperti tanah dan hujan. Ada hujan lebat, ada yang tidak mampu menampung air dari hujan yang lebat, langsung ambles terus ke tanah sampai tidak menyisakan air sedikit pun. Ada yang mampu menampung air dengan banyak, ada yang mampu menampung air cuman sebentar. Ada seperti jenengan mampu ngaji istiqomah sing mlebu titik. Ada yang ngajinya semi istiqomah tapi mampu menampung. Dan itu jangan menjadikan jenengan iri, karena Nabi sudah menjelaskan kemampuan masing-masing. Ilmu itu punya khas yang unik sebenarnya ilmu, karena al ilmu nurun, itu ilmu adalah cahayanya Allah, maka ada ciri khas yang sangat unik ketika kita belajar ilmu. Ketika dia ada di majelis ini tidak bisa memahami, baru setelah pulang ke rumah ada satu peristiwa entah di jalan, barulah kita paham. Yang penting kata Nabi ngaji. Urusan yang menjadikan jenengan alim bukan gurunya tapi Allah. Kumpulkan semua ilmu, nanti yang membuka nurnya adalah Allah. Jadi ini perbandingan. Jadi kalau ada murid yang berbeda-beda, maka perbedaan itu harus ditemukan. Oh, yang ini bakatnya ini, yang ini bakatnya ini. Tapi zaman sekarang kan wes sing pinter-pinter kumpul ke sak kelas pinter kabeh. Sing gak iso maca gluduk kayak gini. Wis pokoke lek gak iso maca bagiannya Bu Alif, ngene dadi soro-soro, lek pinter maca bagiannya Bu Rini, kan begitu di kelas-kelas sekarang.
Ya penak. Kalau muridnya wis cerdas-cerdas, gak butuh guru pinter, anaknya sudah cerdas mesti pinter. Masih gurune hebat, nggih, lulusan S3, lek muridnya ya angel, tetap sulit. Makanya seharusnya di kelas itu, nggih, di kelas itu dipadukan antara yang pinter dan yang gak pinter. Biar yang gak pinter ketularan yang pinter. Lah tapi kan gurunya takut kok sing pinter ketularan gak pinter. Jadi kalau ada orang punya kemampuan berbeda, oh ini bakatnya main musik, ya sudah terus main musiknya. Oh ini bakatnya ini, oh ini bakatnya ini. Ya, jadi bakat-bakat itu dikumpulkan jadi satu, dikelola perbedaan-perbedaan itu supaya orang menjadi pinter. Nah, jadi inputnya besar kecil dijadikan satu, nah barulah outputnya jadi besar. Lah kalau sudah inputnya besar, outputnya besar, itu namanya tidak berhasil gurunya. Kalau ada anak bodoh banget terus tiba-tiba jadi ranking 1, lah itulah guru yang perlu dikasih penghargaan. Lah wis muridnya pinter gini, pinter oleh ranking, guru nilai penghargaan itu enggak perlu dikasih. Inputnya yang kecil harusnya kan dikasih tantangan ini gurunya. Para guru, ini ada anak paling dedel ini di sekolah ini. Siapa yang bisa menjadikan dia ranking 1 akan dapat reward. Ya. Reward di akhir tahun emas 5 gram. Loh, kalau saya yang punya sekolah saya gitu kan, gak perlu menerima murid pinter. Ini sekolah khusus menerima murid dedel-dedel. Mbok yo gawe sekolahanku sing rada aneh, khusus sekolah menerima murid dedel-dedel. Iya, tugasnya Nabi itu menjadikan orang bodoh jadi pinter. Okay. Jadi kita menurut Nabi ini disuruh mengelola perbedaan supaya outputnya semuanya sama. Lah kalau outputnya wis besar-besar, makanya dulu saya protes, kenapa ada kelas unggulan? Oh ini Pak, kalau kelas unggulan gini loh. Kalau yang masuk sudah muridnya pinter, gak usah guru pinter, muridnya wis pinter. Nah, kalau muridnya pinter-pinter, gurunya gak pinter, tetap gak pinter. Harusnya kelas unggulan itu anak yang inputnya kecil, nanti keluarnya inputnya jadi besar. Ini jenis gurunya pinter, sekolah favorit. Wong favorit ya ditulisi dewe, sekolah unggulan ya ditulisi dewe. Oke, makanya kita kalau mengacu kepada hadis-hadisnya Nabi itu, kita harus mampu mengelola perbedaan supaya semua murid, santri itu menjadi pinter semua. Kelas kono, anulah, ada sing gak patek pinter-pinter kayak kono, sing pinter kayak gini. Terus akhirnya bisa mengelola muridnya jadi pinter karena keutamaan ilmu guru-gurunya. Kalau ilmu guru-gurunya itu punya fadilah, maka murid yang bodoh jadi pinter. Setelah muridnya pinter-pinter, sekolahnya ditulisi sekolah plus, diwaca plus, bawang Indonesia tulisan plus, MI plus, MTS plus, okay. Jadi akhirnya sing pinter sitok, sing menang lomba Olimpiade mu siji, sekolahnya ditulis sekolah plus. Ya kadang-kadang ya guyokno wong sekolah. Makanya Nabi memberikan isyarat, kita harus mampu memahami bahwa tidak semua murid seperti lembah yang mampu menampung air banyak. Enek wakeh lembah mampu menampung air tapi tidak mampu bertahan lama. Kan ada ketika di kelas koyok wis paham, mulih iku kelali. Mang gurune nterang nopo? Nah ini ya kita harus paham, kalau punya anak ya sama harus paham.
Saya juga memahami, punya anak banyak itu macam-macam manunya. Ya wis, ini, sing ini. Nah, makanya anak saya sekolahnya gak saya jadikan satu. Ya, wis beda sekolah, cek beda anune. Ya, akhirnya orang di luar tanya, "Gus, bedane sekolahnya yogane jenengan sing niki kali sing niki dos pundi?" Kualitasnya saya pundi menurut jenengan? Ya menurut aku wis padha ae, men plese ya padha. Sing kono srewegep jam 6:30 wis mlebu, jam 5:45 wis dijemput. Ya plese ngono. Minusnya piye? Minusnya ya iku mang bar subuh dijemput yang minusnya. Jadi bapak ibu aja gurung mari kegiatan di dapur sudah datang jemputan. Jadi tidak bisa kita mengatakan unggul ABC, nggak bisa. Semuanya ada minus dan ada plusnya. Tapi oleh Nabi ini disuruh mengelola kekurangan dan kelebihannya. Yang punya kelebihan untuk nambali kekurangan. Nah, yang punya kekurangan harus mampu menyesuaikan diri, ya, supaya bisa menutupi kekurangannya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab Raf'il ilmi. Bab Raf'il ilmi, diangkatnya ilmu, wa zuhuril jahli, dan merajalelanya kebodohan. Qala berkata siapa Rabi'atun, Rabi'ah, la yambaghi, tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya, sama sih sepatutnya sama sepantasnya. La yambaghi, tidak sepatutnya, li akhadin, bagi orang, indahu, yang ada di sisinya, syai'un, sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, ayyudhai'a, untuk menyia-nyiakan, nafsahu, dirinya, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Imran bin Maisarota, Imran bin Maisarah. Qala berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abdul Warisi, Abdul Waris, an Abid Tayyahi, dari Abid Tayyah, an Anasin, dari Anas, qala berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, bahwa, min, diantara, asyroti, tanda-tanda, as-saati, kiamat,
ayurfa'a punahnya al ilmu ilmu wayasbutal jahlu wayasbuta dan meningkatnya al jahlu kebodohan wayushroba dan suka minum wayushrobal khomru dan suka minum al khomru minuman keras wayadharoz zina dan merajalelanya zina. Oke, saya jelaskan dulu ini punahnya ilmu. Nanti kitab itu masih ada tumpuk-tumpuk tapi sudah nggak ada yang bisa baca. Ya hari ini aja ini saya kasih hadiah, yang bisa baca kitab itu gak dapat hadiah. Ini kan tanda-tanda mau punah ilmu, ya. Jadi ini tanda-tanda mendekati kiamat dekat, diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan. Jadi kebodohan itu beriringan dengan ilmu. Nah, yang dimaksud oleh Robi'ah ini adalah ulama fikih dari Madinah, ya, namanya Robi'ah. Kata Robi'ah ini seharusnya orang yang memiliki ilmu mengajar walaupun sedikit supaya ilmu ini tidak punah, oke? Dan supaya Allah tidak mempercepat datangnya hari kiamat. Cirinya kalau ilmu dan kebodohan itu berjalan seiring atau searah. Ini saya kasih contoh ya. Ini contoh saja. Sekarang ini yang namanya syiar Islam luar biasa besar. Okay. Orang bangun musola, masjid miliaran. Tapi yang namanya musola masjid gak keramat, yeah. Penduduknya, tetangganya kanan kiri paling cuma 20 orang. Kalau bangun musola habis 1 miliar. Dan musola itu tidak muncul karomahnya. Orang-orang jarang masuk ke musola. Masjid besar-besar bangunannya ratusan miliar, tapi orang yang masuk ke masjid 2 baris. Lah buat apa lek mau sing mlebu rong baris lha apa ngebangun puluhan miliar. Nggih. Ya samalah kalau saya ngaji di sini ruangan besar ini, kalau yang ngaji cuma 60 orang kayak kemarin, ya mojo situ lho. Kok ketok duit lek ngaji nang kene ya. Iya mergo ruang tamumu sempit lek ruangku ngaji akeh 60 kelihatan cuman sedikit. Nah, ini syiarnya koyok-koyok, oh luar biasa besar, tapi dalamnya kropos. Lek dijak solawatan nang langgar gak budal, lek solawatan konser nang diye ditutno. Ayo saiki arek-arek jenengan ajak tibaan lek gelem, tapi lek tibaane dikemas karo alat-alat musik konser pasti yang datang banyak. Ini syiar Islamnya kayak luar biasa. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu itu namanya maghrur. Akeh wong ketipeng. Lek ketipu iku gede, lek tuwi pis angine cilik jenenge ketipeng. Ya. Jadi banyak orang tertipu dengan syiar yang luar biasa. Orang kalau jenengan ajak baca sholawatan di rumahnya jenengan banyak yang nggak datang. Alasannya ono sing gegere bengkong lah, sing sikile cenut-cenut cekot-cekot.
Tapi kalau itu dibentuk konser, maka yang datang dimanapun ditutno. Nang Jawa Tengah ditutno. Nggih mboten? Ini kita ngaji bicara fakta hari ini, apa yang dijelaskan oleh Nabi. Kalau masjidnya punya acara, alah yang teko paling wajahe pancet iku lek delok video. Di video gitu tahun kemarin ya iku, tahun iki oh iki wis sing iki wis gak ono ilang. Lho nanti ya mati. Lek kabeh sing video iki mati, berarti bisa jadi masjid ini bukan tempat ibadah, bisa juga bergeser menjadi perpustakaan, bisa juga bergeser menjadi museum. Karena di Eropa Timur banyak masjid yang menjadi museum. Nah, sekarang kita masih bangga menjadi mayoritas, lama-lama jadi minoritas kalau kita tidak ngaji. Dulu orang minum khamr. Ya, dulu kalau orang dulu mengatakan begini, sojo diterule kuwile, itu budaya jangan ditiru, itu budayanya orang Romawi, orang Yunani, orang Persia. Senengane pesta-pesta, gawe pesta, ya makan roti, makan daging, bla bla bla, minumnya khamr. Sekarang iblis pinter, khamre gak usah, tapi pestanya aja ben lanjut. Nggih, Sugeng Ambal Warso Abah Jalil ke-70 lanjut. Loh, ini kan dulu kita sudah mengatakan bahwa itu budaya-budaya yang tidak akan kita ikuti, tapi zaman sekarang kita ikuti. Ya, dulu zaman Nabi orang ditegur Nabi ketika di pasar pakai baju yang menyapu tanah. Bahkan budaknya ada 3, 4, 5 membawa kain yang panjang sekali ngikuti tuannya dari belakang gawa kainnya. Akhirnya Nabi mengatakan, kamu jangan memakai baju yang mubadir. Ini seperti dulu budaya adatnya orang Romawi, orang Persia, gitu. Tapi saiki ya anak kiai-kiai bunyai lek mantenan wis bajunya ombor-ombor anu tanah. Itu sudah pengetahuan agama dari dia sudah mulai punah. Ya. Yes, fakta lah, kita nggak ngomong ngerasani orang. Di mana-mana TV itu aja loh. Tokoh-tokoh agama itu ya sudah seperti itu. Kemudian kalau sudah mulai hilang, ulama sudah tidak memiliki rasa malu. Nah, sekarang ulama naik Harley Davidson apa isin? Harley Davidson itu motor Amerika, harga termurahnya 500 juta. Ya, omain jenengan didol ke tuku siji gak payu. Ya kadang saya diskusi sama teman-teman begini, delon lho. Wong ngelokno kelompok lain, cari begini-begini, tapi dia dewe cek keramut Harley Davidson. Siapa sekarang tokoh agama yang naik mobil tidak 1 miliar ke atas? Ya bukannya saya Mary dengan gak bisa beli 1 miliar ke atas. Saya jenahan rasa pedih di hati kapan aku tuku mobil 1 miliar ke atas. Ate tuku mbok ngaji ngene, kon ngaji yo dua dhewe yo tuku Alphard kan 2 miliar. Wis pingin ditahan-tahan dulu. Nggih, jadi sudah nggak ada rasa malu. Orang sudah semuanya mengatakan kejar akhirat, tapi dekne dhewe iku cek seneng nang donya. Suruh zuhud, suruh meninggalkan yang ini yang itu, tapi dia sendiri masih glamor. Nah, ini ciri kalau kebodohan
berjalan beriringan dengan ilmu. Jadi ilmu yang membawa kepada kebodohan. Menganjurkan akhirat tapi orang ngejak zikir blas ya. Kemudian perzinahan merajalela. Ya, tanda-tandanya sudah banyak. Ya, di Facebook itu setiap hari saya buka Facebook. Janda cantik PNS cari suami. Itu semua itu sampai saya sama istri saya bilang, oh akeh wong nawarkan diri jadi janda sudah 3 tahun umur 35, masih adakah yang mau? Semacam-macam. Ini ya ini tanda-tanda. Saya tidak heran dengan apa yang ada di situ. Tapi saya cuman begini, oh ini loh tanda-tandanya. Ya, ini tanda-tandanya bahwa ini betul-betul akhir zaman. Karena apa? Di dalam hadis itu dijelaskan tanda-tanda kiamat bahwa perempuan sudah hilang rasa malunya. Gak enek dudo menawarkan diri di situ, nggak ada. Janda semua. Ono sing pakaiane rapi, ono sing pakaiane seronok, macam-macam. Jangan lihat sendirilah kalau punya akun. Disarankan untuk Anda, teman Anda juga mengikuti ini. Loh. Oh ya, nek sing ngikuti ngene, aku gak ikut, aku mah ndelok lah, aku ikut dikira aku juga mengikuti. Nah, akhirnya tanda-tanda yang lain banyak terjadi transgender. Sing lanang pengin dadi wedok, sing wedok pengin dadi lanang, sing lanang dioperasi. Saya kalau melihat sorone ya operasine kaya ngono dibelani miliaran. Ya, akhirnya ketika mati pun tetap dimakamkan sebagaimana orang laki-laki. Kan banyak itu artis yang transgender ketika mati ya tetap dimakamkan sebagai laki-laki. Walaupun namanya diganti di pengadilan ya tetap aja laki-laki. Kemudian jumlah laki-laki dan perempuan berbanding terbanyak perempuan, laki-laki ya 1 dibanding 50. Di Eropa sekarang dan sebagian Timur Tengah 1 laki-laki dengan 10 perempuan. Maka Eropa bagian timur itu poligami malah dibiayai karena gak kebagian bojo wong wedok-wedok di sana. Welek tetep ayu lek nang kono, gak kayak di Indonesia lek gak ganteng era gelem. Di sana itu ya 1 banding 5. Banyak seperti negara kalau Timur Tengah di Arab itu seperti di Aljazair, Jordan dan sekitarnya, jumlahnya perempuan sudah lebih banyak. Sebenarnya di Indonesia kalau kita sensus jumlah laki-laki dan perempuan sudah 1 banding 4. Ya, makanya nanti hukum poligami yang dianjurkan oleh Allah akan berlaku. Ini perbandingannya. Kemudian merebaknya kebodohan. Orang sekarang tidak perlu sekolah mendapat gelar tinggi. Ya, ini ilmu beriringan dengan kebodohan. Ya, mungkin sekolahnya cuma S1 karena jadi menteri lama, ketua partai lama, ujug-ujug punya gelar Dr. HC. HC itu kan singkatan dari honoris causa, penghormatan. Loh, yang ngesakno sing sekolah dokter 5 tahun 6 tahun gak lulus-lulus iki mau dadi menteri pirang dina wis oleh gelar kehormatan profesor, doktor. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi. Itu bukan ciri-ciri kepandaian, tapi ciri-ciri ilmu ini beriringan dengan kebodohan. Ya seharusnya kalau jadi guru besar kan ya mengabdi dululah di perguruan tinggi selama sekian tahun, ini karya ilmiahnya ini. Bukan kita meri,
Kita ngaji dengan fakta yang sekarang ada, ya memang seperti itu. Okay. Ya, mungkin ada pertanyaan. Nggih. Kami banyak. Ini sing pertama wae. Nggih. Nanti tahu tentang bagaimana orang mencari ilmu diumpamakan atau tanah yang bisa menyerap air hujan yang banyak, juga ada yang menyerap air yang kecil. Pinter dari bos, murid kita di guru nanti itu tinggal Gusti Allah ya. Nah, bagaimana kalau sekarang orang jadi bodoh, orang jadi pinter, tanggung jawab siapa? Nah, kita diisyarahkan oleh Nabi bahwa akan datang satu masa di mana ilmu itu hanya tinggal ceritanya saja. Nanti orang itu banyak yang hafal Al-Quran tapi gak ngerti maknanya. Nanti masa yang berikutnya banyak orang yang bisa baca Quran, ya gak hafal, ya gak ngerti maknanya. Kemudian ada satu masa orang suka memajang ayat-ayat Al-Quran tapi membacanya ya nggak bisa. Rumahnya orang-orang Islam kan ada apa kaligrafi, ayat kursi, tapi lek ditakoki iku apa mbok? Aku tuku nang pasar Wapi tak tuku tak gawe hiasan dinding. Lelah keliru itu. Keliru apa? Bukan dimaksud ayat kursi, ternyata itu Injil berbahasa Arab. Nah, kan bisa jadi. Iya kan? Nah, ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab bersama kita sebagai umat Islam. Ini tanggung jawab bersama, karena di hadis berikutnya itu dijelaskan sebagai tanggung jawab bersama. Ya, kalau kita mau bersinergi menjaga ilmu ini sudah tidak punah. Nyatanya ngejak ngaji ku yo angel. Berarti saya menyadari iki wis wayahe punah ilmu-ilmu iki. Perintahnya Nabi, kowe lek pinter ngaji ya buka pengajian, bahwa di hadis berikutnya nanti kalau orang alim itu disuruh memperkenalkan diri kalau dia itu alim. Kalau jenengan dokter, perawat, bidan kudu ngarepe omah dikai plang, aku iki lho bidan. Dadi ben lek goleki bidan gak kangelan, aku iki dokter. Nah, ini mungkin lama-lama rumah depan saya harus saya kasih tulisan, di sini tempat ngaji. Itu di atasnya toilet nanti saya kasih apa tiang cor yang tinggi, itu saya kasih baliho besar. Pengajian Sabtu dan Ahad. Ya. Pengajian ngaji kitab tasawuf dan akhlak. Biar tahu, kalau selama ini kan orang penasaran geopo ya, tanya saya, tanya keluarga saya yang lain geopo, yo geoma kok geopo. Oh, mah kok gede. Dadi bangun omah cilik kaya wong-wong nggih, teko ruang tamu nang WC cedhek. Lah omahku ate nang teko ruang tamu nang WC jek mlaku 50 meter nang guri. Nah, ketika saya bangun yang tengah ini, mesti orang tanya, niki damel napa kok gawe gede? Ya iki digawe alat penangkal kiamat. Mosok alat penangkal kiamat ngeten, Gus? Sederhana banget lho. Lah iki aku ngulangi ngaji wong-wong ben wong-wong ilmune gak punah. Lek ilmu punah berarti kiamat dekat.
Terakhir kan nanti kalau sudah nggak ada orang yang zikir Allah, 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 Allah sudah sama sekali tidak ada, nanti akan kiamat datang. Ini masih disampaikan Nabi ciri-ciri nih. Sekolah wis aras-arasen. Lama-lama nanti sekolah SMA iki wis wegah. Alah Bu timbangnya angel-angel sekolah SMA ngono nyambut gawe. Nyambut gawe ini dhisik timbangi sekolah. Memangnya bisa apa kamu setelah lulus SMA? Apalagi sudah disediakan wadahnya SMK, gitu. Ini mencetak tenaga kerja. Ya betul mencetak tenaga kerja. Tapi saya sendiri kurang sepakat itu tenaga kerja murah, bukan tenaga kerja mahal. Kalau yang mahal ya profesional. Nah, yang profesional hitungannya per jam sekian. Di dunia saya per jam 3,5 juta. Nah kalau lulusan SMK itu bisa 3 bulan 3,5 juta. Alasannya cik karyawan anyar, alasannya cik training, cik mari ngono ujung-ujungnya dipecat. Gitu. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana supaya ilmu ini tetap bisa menahan tidak segera datang yang namanya kiamat. Terus yang namanya kebodohan ya merajalela di mana-mana bersama yang namanya kemaksiatan. Nah sekarang sekolah itu memang menjamur di mana-mana, ada sekolah TK jor-joran. Tingkat SDMI PAUD itu jor-joran. Tapi mana ada yang mengutamakan ilmu? Kan mengutamakan merek. Lah sekolah kono top, sekolah yang top, sekolah ini Pak Jane sing pinter-pinter sing nisor barongan. Tambah gak diminati wong mergo yang namanya pamornya nggak ada. Ana apa to Gus nyekolah anak nisore barongan. Lah iki menurut aku sing paling top iki. Hasil akhirnya nanti yang di bawah barongan yang top. Sing glamor-glamor di kota besar nggak top. Nah, jadi jawabannya adalah semua menjadi tanggung jawab kita. Jenengan yang bisa ngaji didik-didik nang omah yo ngaji yo. Gus ngaji buyar, Gus buyar ngaji. Jenengan ngajinya didasari gini, ya pokoknya lek ono murid diulangi, murid datang ya karena Allah, perginya juga karena Allah. Saya sama dulu waktu di Kediri orang ngaji banyak, waktu saya di Malang banyak, di Surabaya banyak. Setelah saya pulang ke Badas ya semua saya arahkan ke Badas. Dulu sebelum pandemi ada 1.000 orang. Setelah pandemi takut dengan yang namanya situasi, tinggal 300. Dari 300 sing istiqomah bisa dilihat. Tapi saya tidak gelisah menghadapi itu. Tidak gelisah karena apa? Saya sudah paham bahwa ini sudah mendekati zaman akhir, bahwa ilmu itu mau punah. Ya saya juga punya teman bapaknya kiai, tapi mau Quran ya gak iso. Kitab Ihya Ulumuddin tinggalannya bapaknya ya masih ada, kitab Minhajul Abidin macam-macam, kitab tasawuf model apa ada. Tapi itu hanya sebagai pajangan di ruang perpustakaan. Oke. Saya lanjutkan ke berikutnya, ini penjelasannya ada di berikutnya. Sampai nanti sampai lali. Sampai hadasana Musaddad ya. Hadasana telah menceritakan kepada kami siapa Musaddadun Musaddad. Qala berkata, hadasana Yahya telah menceritakan kepada kami siapa Yahya. An Syu'bata dari Syu'bah. An Qatadah dari Qatadah. An Anasin dari Anas. Qala berkata, la uhadditsannakum, sungguh aku ceritakan kum pada kalian hadisan, suatu hadis.
Hadisan suatu hadis, la yuhaddisukum, yang tidak pernah aku ceritakan, kum padamu, ahadun seseorang ba'di sesudahku, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, min diantara asyrati tanda-tanda as-saati kiamat, ayyakillal ilmu, ayyakilla sedikitnya al ilmu, wa yadharul jahlu, wa yadharo dan merebaknya al jahlu kebodohan, wa yadharuz zina dan merajalelanya perzinaan, wa taksuro dan lebih banyak jumlah an-nisa wanita, wa qillar rijalu, wa yaqillah dan lebih sedikit jumlah ar-rijalu laki-laki, hatta sampai-sampai yakuna perbandingan li khamsina 50 imro'atan wanita, al-qayyimu sama dengan al-wahidu satu laki-laki. Saya jelaskan ini yang tadi lanjutannya. Jadi tanda-tanda kiamat ini sudah mulai banyak kita perhatikan, di mana-mana sudah banyak. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Kalau saya masih imbang, punya anak laki-laki, jumlah laki-laki dan perempuannya masih sama. Kalau Mbah Jalil wali tenan, anak wedok kabeh kan berarti jadi wali. Nah, Abah Zaini ya sama wali. Anak lanang sitok liyane wedok. Banyak yang wedok, ya untuk masih berimbang. Gak situ jadi wali. Kayak Gus Dur itu wali, anaknya perempuan semuanya. Kemudian kekacauan di mana-mana, fitnah di mana-mana, kebodohan di mana-mana. Cirinya sekarang banyak teman di dunia maya, jumlahnya jutaan, tapi tidak punya teman sejati di dunia nyata. Ini tanda-tanda kiamat. Koncone jenengan di Facebook lebih banyak di Facebook apa di RT? Oke, saya lihat pengikutnya banyak. Tapi saja ini kan ya roh lainnya sing di kan gak roh, cuma dari situ. Wong saya dulu tak pikir ada pengikut dari akun saya itu wayu, ketemu tiba ya towek speo. Tiba putune sing dipasang. Kemudian muncullah fitnah. Seorang istri memfitnah suami, seorang menantu memfitnah mertua. Ini ciri-ciri hari kiamat. Itu dijelaskan rangkaiannya di hadis-hadis berikutnya. Saya jelaskan. Nah, ini karena kebodohan berjalan beriringan dengan ilmu. Ketok-etok pinter. Ning ketika diselami, dalamnya tidak lebih dari sungai
konto. Siapa sekarang gak maca alim, gak maca ulama? Kabeh wong magrur pengin dibombong, gitu. Semua orang ya berjilbab, semua orang pakai baju koko dan sebagainya. Makanya saya jelaskan, akhirnya di zaman akhir Islam itu ada dua. Yang pertama Islam simbolis, yang kedua Islam substantif. Simbolis itu ya hanya menggunakan simbol-simbol Islam saja. Sholat ya ora. Wong ning nyatane masjid di mana-mana dibangun mewah seperti masjidnya Syekh Zaid di Solo. Orang berkunjung ke sana apa ibadah? Wisata. Kayak Masjid Taj Mahal. Punyanya apa Masjid Taj Mahal? Itu loh yang dulu film India itu loh. Ya. Orang datang ke masjid ora sholat, walaupun ke mana Malang di Turen itu apa ya nasi sholat. Gumun karo bangunannya Mbah Yai ini kok bagus mewah begini ya. Kunjung ke masjid itu nggak ada yang tahiyatul masjid. Saya sudah survei, orang memfitnah survei. Jenengan dhewe ke masjid-masjid, coba masjid yang Al Madinah di Malang, di Blitar, persis Masjid Nabawi. Kesana apa tahiyatul masjid datang? Langsung diisi selfie di depan pintu yang persis seakan-akan seperti Masjid Nabawi di Madinah. Paling lek jamaah kurono paling ya ora padha ae ora salat tahiyatul masjid dhisik, selfie-ne didhisikno. Nggih to, wong tak delok ya iki sing tau rono selfie dhisik kok gak ono nggawa rukuh terus mari ngono salat sik baru lek boten selfie sik nggih ketinggalan kancane Gus. Loh, sekarang datang ke masjid itu bukan sholat tahiyatul masjid, tapi sekarang adalah wisata religi. Wes toh, ini zaman akhir tenanan. Nah, ciri-cirinya lagi bawahan memfitnah atasan. Pemimpin difitnah anak buahnya, guru difitnah murite, kiai difitnah santrine. Dan sekarang kalau guru meluruskan akhlaknya muridnya, dicetot titik pupune, wong tuane moro, saya laporkan polisi, saya tuntut 50 juta. Akhirnya ya rasa-rasa ngulang. Wong sekolah bayar 50.000 angel-angel, ya toh. Wis bayarane setiap bulan mau 350.000. Nggih. Akhirnya kan kehidupan di dunia pendidikan ya melempem. Mau mengajarkan ilmu yang sebenarnya ya takut. Orang keliling wisata kemana-mana, bahkan keliling dunia, tapi tidak pernah keliling ke rumah tetangganya. Ini ciri zaman akhir, kata Nabi itu kan ciri apa mendekati kiamat. Pun jenengan nang dinti numpak kereta kelinci, waduh dibelani gak usah ngomongno sing nang luar negeri. Ayo jenengan tahu gak saminggu pisan silaturahmi ke tetangganya. Gak usah jauh-jauh, saya aja sini loh. Orang-orang yang datang ke rumah saya gak pernah datang ke rumahnya orang. Ini termasuk ciri akan datangnya hari kiamat. Orang berpenghasilan luar biasa banyak, gaji besar, penghasilan banyak, tapi ketentraman jiwanya tidak ada. Biyen gaji 750.000 wis ayem, adem ayem. Sekarang gaji 50 juta. Bingung lek bagi-bagi. Ini ciri zaman akhir itu penghasilannya besar tapi tidak bisa menenteramkan jiwanya. Ilmu kedokteran canggih, ya, tetapi kualitas kesehatan buruk.
ilmu farmasi canggih, tapi obat kene sing manjur. Gitu. Kalau saya kadang yang gumun, guru besar farmasi ngombe obat ya ora waras. Dokter dhewe lek nek lara ngombe obate dhewe gak waras. Saya berkunjung ke dokter, jenengan mohon Pak sing terakhir nggih. Apa? Lara tok gregesi. Masa dokter gregesi ngombe obat dhewe gak waras? Loh, ini ciri zaman akhir. Dokter dhewe iku ya ora iso diwarasno karo obate. Lha ngono sampean ya jek mora-mora nang dokter. Ini zaman akhir, ilmu kesehatan luar biasa hebat, canggih, tapi kualitas kesehatan semakin hari semakin menurun. Orang semua memakai jam tangan dan di HP ini ada jam, tapi tidak pernah ada orang yang tepat waktu. Ciri zaman akhir. Jame ratusan juta dipakai ini, Rolex macam-macam lah, tapi ya gak ada yang tepat waktu. Contohnya sinten? Kalau temriki gak ono, kene tepat waktu kabeh. Sadurunge jam loro kurang seprapat terus padha teko. Bahkan ngaji yang pertama belum selesai sudah pada datang semua. Ini jenengan berarti masih menolak datangnya kiamat. Kiamat. Wong jame wis dipasang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ora budal salat ya memang. Tambah canggih loh ya. Ya, ini kan memang ya ciri zaman akhir. Sekolah banyak di mana-mana, akses pendidikan dipermudah, tapi kebodohan tetap nemen merajalela. Karena di sekolah itu ada pengajaran, tidak ada pendidikan. Ini sekolah sampai sore, gak iso layangan. Kalau saya sekolah dulu paling SD itu jam 10, 11, 12 mulai, habis itu layangan di belakang itu sampai di tangkisnya konto. Nah, kualitas kita dulu ya sama anak sekarang yang full day, pinter nih. Wong sing gawe kurikulum lho ora tau full day. Malah gawe anak putune full day. Wong di negara maju ya full day nggak ada. Malah dianggap nggak efektif. Mungkin dipertahan full day. Karena pengajarannya dibesarkan, pendidikannya dikecilkan. Sekarang anak itu teknologi mesti iso, operasional komputer iso. Wong bae ndelok WA njaluk tulung putune iki sapa WA gitu. Tapi kan pendidikannya enggak ada. Nggih. Pendidikan itu kan adanya adab di dalamnya. Adab itu basa Jawanya tata krama budi pekerti gak ono. Teknologi informasi semakin canggih, tapi aib dan fitnah itu semakin merajalela. Hanya sing penak wis gak usah medsos-medsosan, darano loro ati. Nggih. Emang nulis ngono iki kanggo sapa? Ya lho loro ati tegaring sing nulis kanggo sapa? Ya saya kadang-kadang heran. Loh, iki apa sih gak kelamben nang kamar kok live streaming gawe medsosnya pengen ngene. Saya mau klik deh, kowe iku lho gak anu gak enak wis ben gak ngaji ambek aku kok. Loh iya ini saya jelaskan ke jenengan. Rekam jejak digitalnya di sini ada. Jadi jangan gampang siaran langsung. Saya lihat di anunya ya wajahnya dia saya kenal. Cuman pakai kaos singlet bingung singlet BH tok apa gak ngerti, tapi siaran langsung itu sadar apa gak. Nah inilah namanya teknologi informasi canggih tapi fitnah ya, merajalela di mana-mana, aib diumbar di mana-mana. Orang sibuk mengatur waktu silaturahim sampai ngadakno reuni kajian, ngadakno reuni sekolah SD, SMP, SMA, reuni pensiunan macam-macam. Tapi ketika berada di tempat yang dijanjikan, semuanya utek-utek HP. Tidak kok silaturahim piye kabare, sampean piye sehat tapi anu, enggak. Wis to, reuni di mana-mana lah.
wis ngadakno reuni cek ngene ae lapor reuni. Makanya saya nggak pernah hadir diundang reuni. Lah saiki ngoyo-ngoyo diundang reuni urunan 150.000. Ketemu kancane mau ngomong-ngomongan bingung ngambil HP-ne. Ya saya sampaikan, wis lek carane reuni ngene wis gak teko maneh aku. Loh, mengatur pertemuan itu sangat sulit, tapi ketika bertemu tidak dihargai pertemuannya. Inilah orang zaman sekarang. Wong riyo pengin nang omahe mbae. Teko omahe mbae sing digoleki apa Mbah Kung Mbah Uti. Colokan listrik. Apa COD apa itu? Udah, kan terjadi. Semua orang ya riyo Idul Fitri, anak cucunya menyempatkan waktu bersilaturahim ke kakek neneknya. Setelah nyampe rumah salaman, tidak melepaskan rindu kepada kakek neneknya. Yang ditanya, Mbah, cop-copan listrik sampean ndi, Mbah? Duwe kabel loler gak, Mbah? Langsung mlebu kamar sret. Wis nang kamar semua cucunya. Saya bisa bercerita itu kan karena ngaji hadis, karena saya lihat di kehidupan lingkungan saya juga seperti itu. Saya punya ponakan-ponakan kalau ke sini HP-nya taruh keranjang. Kalau ke tempatnya Om Wid yang manggil saya Om, kalau ke tempatnya Yang Wid harus taruh keranjang, gak taruh pulang. Ya percuma jauh-jauh dari Surabaya Jakarta ke sini mau golek cop-copan aja. Itu di depan saya sediakan keranjang. Ya sudah, HP-nya semua keranjang. Ada yang sudah besar, kami ini dokter ya Rene ya, HP anai. Ya suruh naruh keranjang, gak mau pulang. Ya lapong lencer Rene, kenapa? Ngapain kamu datang ke sini? Tujuannya silaturahim, sampai sini mojok terus HP ya. Lele ngono mang ya ucapan pangapunten nggih Yang Wid kula dereng saged sowan nggih ngaturaken sedaya kalepatan sugeng riyadin minal aidin wal faidin. Nggih to, apa ana minal aidin wal faizin? Ya paling nulisi sepanduke wis keliru minal aidin wal faidin. Lho itu zaman akhir. Koyoke kalimat-kalimatnya agamis tapi tulisannya sama dan diaminkan. Tukang sablone apa tahu konsultasi karo ulama. Ulama ini tulisan yang benar bagaimana? Minal aidin wal faidin apa minal aizin wal faizin? Ngono wis mlebu TV kayak iklan bendino minal aidin wal faidin. Niki jari Kanjeng Nabi dudu jariku. Jenengan sing gadah-gadah putu nggih dititeni pokoke tukono keranjang pokoke riyo kek kudu sik selama kowe nang Mbah. Kebono kotak. Lagi. Oh ape no pojok nggih oleran. Angane lek riyo tak niku cop-copan listrik tak sewelasin iki kabeh nih sekale. Tibae nggawa cas-casan apa jenenge? Power bank. Kalah mbae. Listriknya ditutup nggawa power bank. Oke, mungkin di hadis ini ada pertanyaan. Jadi ini tanda-tanda menjelang kiamat. Ini tanda-tanda itu. Nggih, tanda-tanda. Kiamat saya itu berarti tak baru sak. Wah, nggih kiamat saya itu wong ditakoki pangeran sapa wis gak di pangeran. Niki cek tanda-tanda ini jenengan cek gelem ngaji hadis iki niku wis akeh tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya kalau mendekati kiamat? Ilmu beriringan dengan kebodohan, bukan kebodohan beriringan dengan ilmu. Dulu orang mondokno anake itu niatnya menghilangkan kebodohan. Kalau orang sekarang, kowe lek gak klebu negeri tak pondokno. Gitu. Kowe lek gak klebu negeri tak pondokno. Lha memang pondok tempat sampah.
Enggak toh, rata-rata yang masuk pondok karena gak bisa sekolah negeri. Kowe lek nakal-nakal nang omah kok tak pondokno. Lek anake nakal diancam di pondokno nggih, tapi nggih si ana barokah ngancam mondok. Akhirnya dadi ngalim. Loh, tapi kan niat ngoten niku kan berarti tanda-tanda hari kiamat. Wong mondokno anak diancam lek gak klebu negeri di pondokno, lek nakal di pondokno. Ki kudu niate thalabul ilmi niku ngilangi kebodohan. Wis lek kowe tak kirim nang pondok ben dadi wong alim agama ya alim umum. Ngoten lho. Makanya terus nang pondok gak betah, gak kerasan. Mergo niat awalnya gak ditajdid niat. Nggih, ora diperbarui niate. Kalau saya dulu mondokkan anak ya memang dari SD MI sudah saya dasari sekolah MI. Ya, MI sore cek ngaji. Ya, saya carikan ustadz yang bener-bener pinter ngaji, ustadz yang bisa ngaji. Sudah waktunya saya berangkatkan ke pondok. Akhirnya kamu pengen menghafal Quran ndak? Yes, pengen ya silahkan menghafal. Mungkin tanpa paksaan, tapi memang kita sudah mendasari itu. Ben gak cepet kiamat. Nah, kemudian ada tanda-tanda setelah ilmu ini beriringan dengan kebodohan. Apa tanda-tandanya? Ini tugasnya malaikat Jibril setelah Nabi wafat. Dulu tugasnya malaikat Jibril apa? Mengantar wahyu. Lah Nabi sudah wafat, apa yang diantar? Masa COD-an? Nggih. Pertama, kalau Nabi sudah wafat, kalau tanda-tanda ini sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah bermunculan, maka malaikat Jibril mulai mencabut keberkahan di muka bumi. Jenengan nandur pari panen mboten berkah. Masa kecil saya tahun 70 ke 80 dengan luasan yang sama, abah saya nanam padi itu sekali panen 25 ton. Masa kecil saya. Makanya terus bisa banyak beli tanah. Sekarang luasannya sama, di generasi saya panen 5 ton itu jenenge wis ngeden. Direkayasa model apapun tidak bisa. Ini karena keberkahan sudah dicabut oleh malaikat Jibril. Sampean royoan pupuk model piye tetep gak panen. Kenapa pupuk bisa langka? Selama jenengan masih pakai LPG 3 kg pupuk akan langka. Karena bahan pupuk diganti untuk bahan LPG. Sadar nggak petani-petani? Loh, bahan yang untuk produksi pupuknya itu loh sudah diambil untuk LPG sehingga pupuk itu langka. Pilih di gawe kayu bakar tapi pupuknya lancar. Dan jenengan kan gak mau. Terus pemerintah dihujat-hujat, iki pupuk langka ini. Iya, selama LPG itu masih beredar, maka bahan untuk membuat pupuk itu tidak ada. Nggih. Nah, keberkahan hilang. Kalau sudah keberkahan hilang, ini Jibril mulai mengangkat rasa cinta dari setiap hati anak manusia. Putu wong kon seneng nang bae tenanan wis gak iso. Bae cek sehat yo apik cek iso jali dhuwit diporan-parani. Lah wis gletak nang bayang amben ora kira moro. Sama di asuransi gak, Mbak? Di asuransi tak rambut, Mbah. Engko lek sampean mati, uang pertanggungjawabane metu 5 miliar aku sing ngepek. Tulisin Mbah nang ngene polis asuransi sampean. Nah, nanti kalau saya meninggal yang mendapatkan uang pertanggungan adalah cucu saya yang meramut saya, namanya si Fulan. Lho nggih to? Karena rasa kasih saya sudah hilang. Wong bojo, rasa kasih sayang bojo ke
suami ke istri, istri ke suami itu cuwinta banget kayak biyen kaken-kaken ninen-ninen ya ora ono. Alah bojone kecelakaan pincang ngono dipegat. Nggih to? Lah nggih to. Bojone di PHK teko pabrik dipegat. Terus pasang iklan nang nggone medsos, masih lakukah janda 40 tahun. Kemudian kalau ilmu sudah beriringan dengan kebodohan, Allah mulai mengangkat rasa adil dari setiap pemimpin. Jenengan gak merasakan karena jenengan gak jadi pemimpin langsung. Coba oleh BLT ngono yang paling cilik. Gue saya didaftar dhisik ku ya pleke. Padahal sebelah ini bener-bener butuh. Pleke sepeda fiction ngono jadi KI BLT. Gitu aja. Di depan rumahnya aja ada stiker 3. BLT pusat stiker yang ini, sebelah BLT provinsi, sebelah BLT kabupaten kota. Jadi kan nggak usah heran, memang tanda-tanda menjelang hari kiamat. Berikutnya adalah Allah mengambil rasa dermawan dari setiap orang kaya. Sekarang semakin kaya semakin pelit, Bang Madid semuanya. Kemudian setelah itu Allah mengangkat rasa sabar dan tawakal dari orang miskin dan fakir miskin. Saya orang miskin kan gersulo, kata reken ya lewat inbox, Gus, boleh dibagi uang Gus. Dia gak percaya dalam inbox, tapi kalau ketemu saya depan ya gak ngomong. Loh, ini sudah tidak sabar orang fakir miskin sekarang. Terus dipoto mae ceketang nanggone bayang. Lihat kasihan Gus, orang tua kami, tolong Gus dibantu. Tanya, bantu apa? Silakan ke rumah. Nang omah mau nang ae. Jaluk kursi roda Gus. Yang gitu kursi roda ya murah. Ya itu ada kursi roda itu harga 5 juta setara di bawah. Itu bisa masuk pesawat. Loh, saya itu apa? Bukan menghina orangnya. Yo iki lo jenenge ciri-ciri hari kiamat dekat. Orang fakir miskin sudah tidak sabar dengan kemiskinannya. Kemudian Allah mengambil dan mengangkat rasa malu dari setiap wanita. Sekarang anak perempuan suwakeh tatoan, buah dadanya ditowato, habis itu ki klabine beleke sampai disor. Setiap orang sekarang kan kentole ditato kanan kiri, alisnya baik lho, ditato ini ben gak celaan bendino ya. Bibirnya ini biar gak lipstick kan ditowato abang, batinku kok boleh abang ya, kok wawet di kulambemu gemangan gini. Iya mas, ini tak tato mas. Ya Allah, loh berarti aku ketemu awakmu nyonyor kayak mari tatoan. Iya, tak pikir diantemi bojomu. Jadi ini sudah hilang rasa malu dari setiap wanita. Wong saniki jilbaban ya, kawasan apa melepet lengene sak ndukure apa siku, numpak sepeda bawaan terweng nggih. Jadi ini tanda-tanda sekali usah dikomentari didelok ya. Kalau ini tidak terjadi berarti ngomongin Kanjeng Nabi enggak bener. Saya hanya mengingat ya bener tak titeni ini dawuhe Kanjeng Nabi. Kemudian diangkatnya sifat warok dari para ulama.
Jenengan ningali ulama gendut-gendut gak wetenge, termasuk saya. Mosok ulama kok tambah lomo sampean cak. Lah piye nang ndi dikek mangan, mangane sate gule. Sing gak paham iku umate saja nih. Ulama gak usah dikek sate gule, kayak amplopan beres. Nah, sifat waroknya ulama ini diangkat, akhirnya banyak ulama yang menjual agama demi kepentingan diri pribadinya dan kelompoknya. Ya, awakmu pengen kuliah merono mondok nang aku mesti sok lebu. Ternyata di pondono tenan karek budale. Pripun budale Mbah Yai? Iya, lek pengen melok program iku bayar sih 100 juta. Baru kok anakmu tak daftar norone, tak pikir biyen pokoknya santri ini di daftar no gretong, tiba-tiba tetap bayar 100. Karena rasa wirainya sudah hilang. Ada nggak? Ini jenengan teliti sendiri. Saya mengalami seperti itu, ya. Berarti saya nggak perlu heran karena itu sudah disampaikan oleh Nabi. Allah sudah mulai mengangkat mukjizat-mukjizat dari Al-Quran. Dulu cucunya anaknya sakit dibacakan bismillah nggak fasih, bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro minggat bus waras. Dulu anak cucunya batuk, ambil jeruk nipis diperes, dikasih kecap, diminum, sembuh. Sekarang obatnya 5 macam dan harus habis semuanya. Habis gak waras. Nggih. Karena mukjizatnya sudah hilang. Jadi mukjizat Quran ya hilang, mukjizatnya Allah yang ditempelkan di setiap obat juga hilang. Ngombe obat dosis tinggi gak tambah waras, tambah jantungan. Nah ini diangkatnya Al-Quran dari bumi. Lama-lama Al-Quran tidak ada yang kenal. Okay. Semua orang sekarang ya punya aplikasi Al-Quran di HP-nya. Tapi tanya, berapa kali kamu baca Quran yang di aplikasimu? Nggih belas Gus. Oh niku nggih pelengkap cek ketok lek kula niki nyantri Gus. Kemudian diangkatnya iman ini dari muka bumi. Nggih contohnya sakniki bangsa Palestina dikuyo-kuyo wong Israel, jenengan apa tergerak nyumbang? Ora enek sing nyumbang kok ya. Mun delok siaran langsung bendina. Dadi boleh delok perang Israel kali Palestina padha karo delok tinjune Muhammad Ali tahun 80. Gitu. Ada rekening wis dibuka, siapa ingin bantu. Sing klik teko HP ini ya kayak enek. Terus apa? Kita yang mau bantu gini takut. Kalau bantu dia kok dikira ada bantu teroris. Nah, ini karena apa? Rasa imannya sudah diangkat. Saudara sesama muslimnya kesusahan ya santai-santai aja. Nggak seperti orang dulu digeruduk, diparani. Ini karena imannya sudah diangkat. Orang sudah tidak lagi tertarik membela agama. Wis to gak usah ngomong ngono iki dudu urusane agama, iki urusane donya, gitu. Oke, niku gambarannya. Ada pertanyaan tentang hari kiamat. Kiamat itu berarti menangi. Dalam menangi kira-kira. Di hadis itu dijelaskan seburuk-buruk manusia itu yang menjumpai
kiamat. Tapi kita nggak menjumpai kiamat, menjumpai tanda-tanda kiamat, termasuk kualitas kita buruk. Oke. Belum munculnya dabbah. Ya kon itu mboten. Langke. Oh niki kita tanda-tandanya sudah banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babu fadlil ilmi. Babun bab fadlil ilmi, keutamaan ilmu. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Sa'id bin Ufairin, Sa'id bin Ufair. Qala, berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Al-Laisu, Lais. Qala, berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Ukailun, Ukail. Ani Ibnu Syihabin, dari Ibnu Syihab. An Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar. Anna bin Umar, bahwa Ibnu Umar, qala, berkata, sami'tu, aku mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, bainama, ketika aku naimun, tidur, utitu, ya, dalam kurung aku mimpi, terus utitu, diberi, biqodahi labanin, biqodahi, segelas, labanin, susu. Fasyaribtu, maka aku meminumnya. Hatta, hingga, anni, aku, la aro, sungguh melihat, arya, pemandangan, yahruju, keluar, fi atfari, dari atfari, kuku-kuku, summa, lalu, a'taitu, aku berikan, fadli, kepada sahabat muliaku, Umar bin al-Khattabi, Umar bin Khattab. Qalu, orang-orang bertanya, fama, apa, awal tahu,
Awal tahu takwilnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama awal tahu, bisa terjemahkan apa takwil panjenengan, apa takwil Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali pada mimpi yang minum susu. Qala, menjawab Nabi, atau Nabi menjawab, al-ilma adalah ilmu. Nah, ini takwilnya Nabi, ilmu, okay? Diberi isyarah oleh Allah ketika Nabi mimpi, ya, diberi ilmu, kemudian dari kuku-kukunya ini memancar, okay? Dan terlihat pandangan yang baik. Nah, dari ini saya kan setiap tahun itu, nah, tafaulan minum susu. Ya jenengan kalau ngulang tahun anak ya diminumi susu. Ya. Ketika apapun yang berada di dalam urusan ilmu minum susu. Anaknya mau berangkat ke pondok, jomule sik Nduk. Nah, berangkat ke Alfamart Indomaret beli susu. Dongani sik donga-donga yang membuat anaknya kerasan dan cerdas supaya bisa menerima ilmu. Oke, dibacalah doa-doa yang maksurat diajarkan Nabi. Setelah itu umbin sik yang balik nang pondok. Oke, jadi jangan diberangkatkan mau andalane sangune akeh. Ilmu ini nyantol. Oke. Ini jadi kita punya pengetahuan baru. Kalau pingin anaknya cerdas, beli susu, dibacakan doa-doa. Minimal lah, kalau di sini kan saya mendengarkan dibacakan surat-surat pendek dan sebagainya, ya itu dibaca. Kalau nggak bisa baca surat-surat pendek, nggak ngerti doa-doa yang diajarkan Nabi, ya sudahlah, bacakan Fatihah sebanyak-banyaknya, bacakan sholawat sebanyak-banyaknya, tiup ke gelasnya, nis dan tumbe. Kan doanya orang tua buat anaknya kan lebih manjur. Ya wis kok nuk pondok ben gak gare gudiken iki dipangan diombe, iki dipangan. Nang pondok engko gare betah mondok. Jadi semua itu ada apa namanya hikmah-hikmah di baliknya. Yeah. Ini tanda-tanda hari kiamat mau datang. Okay. Jenengan harus siap-siap. Tanda-tandanya sudah datang. Oke, ada pertanyaan? Ada sedikit. Oke, monggo. Tentang hari kiamat sesuai dengan dalam Al-Quran juga ada surat Al-Qiyamah, ada surat-surat pendek yang menerangkan tentang kiamat. Dari peristiwa sebab akibatnya kiamat ini bagaimana situasinya bumi, keadaan bumi? Oke. Jadi keadaannya bagaimana? Oke. Pertama, suhu semakin panas. Karena diceritakan di Quran itu jarak matahari dengan bumi semakin dekat. Kedua, kalau di tanah haram Mekah Madinah sudah bisa ditanami tanaman pertanian, itu termasuk menjadi tanda-tanda kiamat. Berikutnya termasuk menjadi tanda-tanda kiamat kalau sungai Tiberias semakin surut. Ini yang diperebutkan antara Palestina dan Israel. Kalau sungai di sana semakin surut, sungai-sungai di kita juga akan semakin surut. Contohnya sungai sebelah kiri saya namanya Sungai Konto. Masa kecil saya itu kalau sudah sore begini dung dung teng teng, wah iku banyune ate amber.
Terus ada Khobar dari arah barat, daerahnya Bu Alif ke sana itu jebol tanggule. Ya. Terus orang sini ke sana nggak nulungi, tambah delok sing kebanjiran. Gitu tahun 80 kan begitu. Sekarang itu loh jenengan jalan-jalan ke tengah itu nggak kelep. Makanya rumah ini dulu dibangun abah saya tinggi, jaga nih kalau tangkisnya konto itu jebol. Terus ada kabar jebol itu di bagian utara, okay. Apa itu namanya? Maksudnya desa bagian utara jebol. Nah, sekarang sungai yang dulunya penuh dengan air akan surut. Setelah surut, nanti ya mempengaruhi bor-boran sumur. Sumurnya sudah semakin dalam. Apalagi seperti di sini. Orang ngebor satu kampung kalah dengan satu titik yang dibor. Itu ada perusahaan air kemasan. Setiap hari berapa yang dibor dari sini? Dibawa kemana? Nah, itu otomatis serat-serat bumi kita ini yang di sini juga ikut terpengaruh ke sana, disedot. Otomatis itu sedotnya ngebornya nggak mungkin cuma 10 meter, bisa-bisa 100 meter ke tanah. Nggih. Tapi biarkan saja itu tanda-tanda hari kiamat. Nggih. Disewedot wong dodol banyu gawe banyu kok kene diwedol rono-rono. Dulu orang minum yang minum godok air. Sekarang kan kemenyek, saya aja punya 6 galon itu. Apa tahu godok tanya itu? Yang godok, tapi ya yang minum saya. Sing anak-anak minum ya rasanya pahit. Terus ditakut-takuti, ojo ngombe banyu kene sampean kena kencing batu nggo, karena mengandung ini. Terus saya berpikir gini logika saya, wong mbahku iku uripe 100 tahun lebih, ya ora kena kencing batu. Kalau memang itu bisa kena kencing batu, generasi orang-orang yang sebelum saya pasti sudah kena duluan. Ternyata air itu dikambing hitamkan. Padahal orang kena kencing batu, akibatnya lemaknya tidak pernah keluar dari tubuhnya. Mergo gak tahu keringetan. Nang sawah wis emoh, nang pasar ae sepedaan motor. Orang dulu kan ya melaku, nyeker ben sehat, keringetnya keluar. Nah, akhirnya padahal itu yang membuat dia kencing batu itu kan karena lemaknya menggumpal. Tapi yang dikambing hitamkan air. Iya, mbah-mbah kita dulu ratusan tahun ya orang kena kencing batu, orang kena boyok. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda berikutnya kalau orang tua sudah dianggap pembantu oleh anaknya. Jenengan kan gemar ngeramut putu toh atas nama kasih sayang. Itu mempercepat kiamat. Loh, saya nggak ngeden-ngeden dibaca itu hadisnya itu saya. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kalau orang tua sudah memposisikan, kalau anak sudah memposisikan orang tuanya sebagaimana pembantu. Cuman di hadisnya budak. Kalau sekarang kan nggak mungkin terjemah budak, adalah pembantu. Saya dulu juga ngalami Bu, sama nih sore ini Bu. Iki aku ate nek meeting nang Surabaya, anik meeting nang Jakarta Bu. Lama-lama ya saya, waduh ini mempercepat kiamat. Golek pembantu ya angel, sing dibayar murah ya karena sing gelem. Bayangkan. Ya alhamdulillah berdoa dapat yang ngomong. Saya tidak pernah menyusahkan anak saya setelah anak saya umur 1 tahun ke atas. Ya masih bayi. Terus sekarang di kota-kota besar, anaknya sukses di kota, bapaknya penggaweane ngarit di kampung. Pak, setimbang sampean ngarit nang kampung, wis ramuten binatang ternak kowe Pak, sampean tak gaji koyo wong-wong Pak. Loh, ini terjadi. Saya ketemu orang sekitaran sini di kota besar, ternyata diceluk anaknya ngongkon keramut binatang kesukaannya anaknya. Ya digaji bapaknya.
Oh, ini jadi nabi iki to, tanda-tanda akhir zaman mendekati kiamat. Tapi ngono ya bapak suwun nang digaji anake. Gaji piro sampean, Dik? Aku gaji 3 juta barare. Ngene iki nang badas apa ya? Oleh 3 juta saulan sampai gegerku bengkok. Ya ngono kuwi sampean niku sing garakno Indonesia susah uripe. Kan itu mempercepat kiamat. Anaknya punya toko besar, Pak sama timbange jogrok-jogrok nang omah, jogon tokoku Pak, tak kei gaji, tak tukono rokok, tak mangani wareg Pak. Loh, anak itu kan begitu itu. Kudune bapaknya ditengok-tengok nang omahe sing mewah, tokone sing gede, bapak tengok-tengok tok rokok garek jukuk, pengen jajan garek jukuk. Kan gitu, gak perlu ditawari tak gaji Pak timbang jogrok-jogrok. Nah inilah yang dimaksud Nabi, anak memperlakukan orang tua sebagaimana pembantunya. Terus hari zaman akhir ciri-cirinya lagi, moro tua itu wedi karo mantu, ngomong ku dijogo cek gak nginggung perasaane mantu. Apa nek iki mantune dosen, anake wong sugih, malah lek ngatur perkataan. Ate cukup putune lek nyuwun izin nang mantune. Saya punya jamaah begitu, saya marahi, jangan begitu. Mantu harus kamu perlakukan sebagaimana mantu. Terus dibisi istri saya, sampean rung dhe mantu lho. Sampean nyurung dhe putu. Loh ya, saya kan juga mengingatkan diri saya nanti kalau begitu biar tidak kebablasan. Sama mantunya nggak pernah komunikasi, ngomong tapi WA-an. Mbak, pumpung ibu wis longgar, sama le ajeng siram monggo, adik tak mongi. Tapi orang ngomong karo lesannya nggak ngomong. Ya Allah, ya memang tanda-tanda hari kiamat termasuk itu. Tanda-tanda yang lain termasuk kiamat, ya. Itu kalau ingin membaca detailnya dan sudah diringkes oleh seorang ulama di kitab Fafirru ilallah, baca itu semuanya. Kalau sudah banyak orang mengurangi takaran timbangan, okay. Kalau sudah banyak orang yang berhubungan dengan dabah itu binatang melata. Wis petik itu antara sing mati dibeleh karo mati di perjalanan nggak bisa bedakan. Beli ayam potong itu, kalau perjalanan dari Kediri terus ke Surabaya, antara yang mati dan yang hidup itu kan kita nggak tahu. Ya ternyata di sana saya perhatikan di kabeh disebelai, beklenger-klenger wis dibelai. Saya makanya kalau beli ayam potong di lijo dan sebagainya, perhatikan darahnya. Cirinya kata Allah itu kalau menyembelihnya sempurna, tidak menyisakan darah. Tapi kalau di sini saya masih tutup mata lah mangan pitik potong. Tapi kalau sudah di sana saya menghindari. Karena di pasar ya dipakai cutter crack, dikejit-kejit dimasukkan ke tong yang panas, air panas itu. Nah, terus saya ingat kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, kalau kamu sulit membedakan mana yang halal yang haram, yang penting ketika kamu makan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dosane ditanggung sing dodolan karo sing beleh. Itu tanda-tanda hari kiamat. Orang dagang tidak pernah beruntung. Saiki kulaan dijual badi 1000. Nah, ternyata kulaan lagi sudah munda 1000. Ini ciri hari kiamat mau datang. Gimana resepnya Gus supaya untung? Nah, tapi kan tadi di awal sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa orang sekarang sudah tidak percaya dengan keberkahan. Barokah kalau saya percaya. Kalau saya sampaikan, baca ini sholawat Nariyah 4444 sama lek pengen sugih. Mosok Gus maca selawat tok garakno sugih.
Lah sih gimana wong umat Kanjeng Nabi dhewe gak percaya. Baca sholawat munjiat. Wong kiaimu lho lek ndonga mesti diawali Allahumma sholli ala sholatan tunjina minal iku sampai mantep-mantep iku. Tapi umatnya gak percaya. Ya, karena itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Kedua, berikutnya tanda-tanda hari kiamat, jamnya itu putarannya sama, tapi rasanya dalam perputaran itu cepat. Makanya orang tua dulu mengatakan setahun rasanya saulan, ya saulan rasanya seminggu, seminggu rasanya sedino, sedino rasanya saurupe blara. Nggih, tadi pagi baru bangun saya jam 4 nek. Nggih, riyo iku wis ate teko maneh. Termasuk seperti itu tanda-tandanya. Kalau sudah sulit mencari makanan halal, itu adalah tanda-tanda itu menjelang kiamat. Sing jenenge parmin wis karuan teko kewan sing dihukumi haram, sing siji ngalalno, sing siji ngaromno. Gitu. Contoh nih, yes, kita tahulah semuanya di medsos. Majelis Bahsul Masailnya NU mengharapkan, tapi MUI menghalalkan. Ya sudah, kalau sudah seperti itu berarti namanya subhat. Serasa dipangan dari Kanjeng Nabi, halalun bayinun wa haramun bayinun. Halal jelas, haram jelas, sing gak jelas wis gak usah dipangan. Luih, ya tapi kabeh iku mengandung kuwi. Apalagi anak saya. Es krim senengane sing warna kemerah-merahan. Iki lho ngandung min-min iku lho. Garek cilik. Loh, tapi kan katanya MUI enggak haram. Lah kowe melu MUI apa melu NU? Kudumu ijo ngono lho. Sekolahmu ya ma'arif. Ya kalau kiainya NU mengharamkan ya wis melu haram ae. Daripada jatuhnya subhat. Nah, ini sudah terjadi seperti ini tanda-tanda hari kiamat. Masih banyak tanda-tanda hari kiamat. Oke, banyak huru-hara, meletus, gempa bumi di mana-mana itu termasuk tanda hari kiamat. Bumi bengkah ya kiamat. Oke. Terus kemudian tanaman dipercepat tumbuhannya. Dulu kan nanam padi setahun baru panen, akhirnya dengan teknologi jadi 6 bulan, 6 bulan jadi 4 bulan, jadi 3 bulan. Akhirnya nanam padi putihin kabeh. Karena oleh pabriknya rekayasa teknologinya nggak tepat. Ada pertanyaan lagi? Ini menjelaskan sekitar tanda-tanda kiamat. Jadi kesimpulannya ini ilmu dan kebodohan berjalan beriringan. Contohnya dijak sholat temenan nanggone masjid gak budal. Dijak sholat nang lapangan budal. Orang sholat id lebih menggemari di lapangan daripada di masjid. Orang lebih menggemari sholawatan daripada membaca sholawat temenan. Orang lebih mengagungkan ulang tahun dirinya sendiri daripada ulang tahun nabinya. Kita jalui tarian ulang tahun nabi bareng sego tabokan, sego kucing. Nabi ini gak dibelehno sapi. Tapi yang ulang tahun nih khaul nenek moyang sapi. Kenapa? Ya itulah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wong mulya ke ronto-ronto, wong jahil malah oleh kedudukan yang mulia.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ja'al awala majlisina hadha sholahan wa awsatahu falahan wa akhirahu rahmatan wa takrimatan wa maghfiratan wa rahmatan birahmatika arhamar rahimin. Allahumma khud minna wa taqabbal minna wa ftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khibal mursalin wa ilhamal birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.